Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran bersama Ibu Iza. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran komputer akuntansi dengan program aplikasi Mayop Accounting versi 18. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan mengenal sejarah Mayop secara singkat dan memperkenalkan fitur-fitur yang biasa digunakan pada Mayop Accounting versi 18. Sebelumnya, kita akan membuka program aplikasi Mayop Accounting versi 18. Caranya dengan mengklik 2 kali icon Mayop Accounting yang terdapat di desktop. Klik yes. Berikut merupakan tampilan Mayop Accounting. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sejarah singkat dari Mayop Accounting. Mayop pertama kali rilis di Australia sekitar tahun 1991 yang dinaungi oleh Mayop Inc. Fokus dari Mayop ini adalah berbagai jenis perusahaan jasa dan perusahaan dagang atau bagi perusahaan sejenis yang memiliki kemiripan dalam hal pelaporan akuntansi dan keuangannya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan beberapa tombol utama yang digunakan pada jendela tampilan awal Mayop. Yang pertama adalah tombol Open. Tombol Open digunakan untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah pernah kita buat. Tombol Create untuk membuat data perusahaan yang baru. Tombol Explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop. What's New untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari versi Mayop tertentu. Tombol Exit tentunya untuk keluar dari program Mayop. Nah, selanjutnya kita akan mengklik tombol Klik untuk membuat perusahaan PT Suara Duta. Informasi data perusahaan PT Suara Duta bisa kalian download di link di bawah ini. Setelah klik tombol Create akan muncul tampilan Introduction, Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Ucapan selamat datang dari Mayop File Assistant. Klik Next. Pada tab Company Information ada beberapa informasi identitas perusahaan yang harus kita isi dan bisa dilihat di informasi umum lembar PT Suara Duta. Company name diisi dengan PT Suara Duta. ABN dikosongkan, address, phone number, fax number, dan email address. Selanjutnya, klik Next. Pada tab Accounting Information, yang pertama harus kita isi adalah Current Financial Year, yang merupakan tahun berjalan terjadinya transaksi. Lihat di bukti transaksi, terjadi pada tahun berapa? Pada PT Suara Duta, terjadi pada tahun 2018. Selanjutnya adalah Last Month of Financial Year, yang merupakan bulan tutup buku. Bulan tutup buku pada PT Suara Duta adalah bulan Desember. Conversion month adalah bulan berjalan atau bulan terjadinya transaksi. Kita isi bulan Desember berdasarkan informasi di PT Suara Duta. Selanjutnya number of accounting period, yaitu jumlah periode akuntansi yang telah disebutkan, yaitu 12 bulan. 12. Next. Hanya berisi konfirmasi. Next. Selanjutnya, pada tab Account List terdapat 3 pilihan untuk pengaturan account list yang akan kita pilih, yaitu yang pertama, apakah kita akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh Mayop? Yang kedua, apakah kita akan menggunakan daftar akun dengan mengimpor dari file lain? Yang ketiga, apakah kita akan membuat daftar akun sendiri secara langsung di aplikasi Mayop?
Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan pilihan yang kedua, yaitu mengimport daftar akun dari file lain, yaitu dari file TextTab Delimited. Klik yang kedua, lalu next. Pengaturan company file, penyimpanan file, kita klik change. Oke, kita pilih data D. Pilih folder PT Suara Duta, ubah file name-nya, lalu klik save, klik next, lalu pilih command center. Ibu akan menjelaskan menu-menu yang terdapat dalam command center berikut. Yang pertama adalah menu account. Kita klik menu account. Dalam menu account terdiri dari beberapa sub yang sering digunakan, yaitu account list, berguna untuk melihat, menambah, mengubah, menghapus daftar akun-akun perusahaan. Selanjutnya, record journal entry, berfungsi untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi-transaksi penyesuaian. Yang sering digunakan selanjutnya adalah transaction journal, berfungsi untuk melihat transaksi jurnal. Menu selanjutnya adalah menu banking. Banking berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Dalam menu banking terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah spend money, berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran uang dari bank guna keperluan usaha, selain untuk transaksi pelunasan hutang. Transaksi yang dicatat dalam spend money seperti transaksi pembelian perlengkapan dan pembayaran beban dan lain-lain. Yang kedua adalah receive money, berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan uang, selain pelunasan piutang dari pelanggan. Transaksi yang dicatat dalam receive money seperti transaksi penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah prepare bank deposit, berfungsi untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Selanjutnya, bank register, untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambahkan transaksi perbankan. Yang kelima, reconcile account, berfungsi untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual, seperti rekonsiliasi kas atau bank, piutang dagang, dan hutang dagang. Yang keenam, print check, untuk mencetak cek yang telah dibuat. Yang ketujuh, transaction journal, untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Menu selanjutnya adalah menu sales. Sales berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan, baik tunai maupun kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan, sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Selanjutnya adalah menu time billing. Time billing dipakai untuk menghitung penjualan, pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Menu selanjutnya adalah menu purchase. Purchase digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian baik tunai maupun kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Menu selanjutnya adalah menu payroll. Payroll dipakai untuk penggajian karyawan menggunakan sistem payroll. Bisa dipakai untuk berbagai macam cara pengajian, seperti jam, harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya adalah menu inventory.
Inventory dipakai untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, dan menyesuaikan harga persediaan, pemasukan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang, dan penerbitan laporan terkait. Yang terakhir adalah menu cart file. Cart file berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Kita dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan atau customer dan pemasok atau supplier kita, menetapkan pajak, dan termin pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Oke, sekian penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada Mayap Accounting versi 18. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum.